Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah Radio Al-Hikam Sangatta bisa menyapa pendengar kembali, yaitu setiap hari ba'da asar jam 5 sampai selesai, yaitu kajian kitab Lubabul Hadis yang dibawakan oleh Al-Ustadz Mahfud Effendi MPDI. Alhamdulillah Ustadz Mahfud sudah hadir di studio Radio Al-Hikam Sangatta ini. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tersurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik pendengar Radio Al-Hikam Sangatta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab kemarin, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan. Semoga apa yang beliau sampaikan, yaitu Ustadz Mahfud Effendi, bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Mahfud, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Cek tes. Tes 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumina hada ila yaumin nahdah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pendengar setia Radio Al-Hikam, para pemirsa live streaming Radio Al-Hikam Sangatta Kutai Timur, serta para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk sempat hadir di studio Radio Al-Hikam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab Lubabul Hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa nakhususanillah Syekh Al-Alim Al-Alamah Jalaluddin bin Kamaluddin Az-Zuhidi rahimallahu ta'ala anhu, ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Al-babu tasi'u wal 'ishrun, bab yang ke-9, 29 ya, 9 dan 20, yakni 29, fi fadilatil ramyi, di dalam keutamaan memanah. Memanah ini artinya dulu ketika terjadi peperangan, artinya ini memanah ini memang dilatih atau untuk dijadikan bekal sebagai apa? Untuk melawan para kafir Quraisy. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man rama sahman fi sabilillah kaman a'taqa raqabatan. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya barang siapa yang memanah dengan anak panah fisabilillah, di jalan Allah, artinya jihad untuk membunuh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu,
kaman a'taqa raqabatan, maka seperti halnya dia telah memerdekakan seorang budak. Artinya satu kali panahan itu maka ibadahnya atau kita disetarakan dengan orang yang memerdekakan satu budak. Artinya karena memang dulu saat perang pemanah ini lebih diuntungkan atau dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada kemudian kita memainkan pedang. Karena memang ketika pedang itu mau tidak mau kita harus kena dengan jarak yang begitu dekat. Maka katakan 1 meter lah kata. Namun kalau panahan ini dengan jarak yang lumayan jauh itu dapat mengenai sasaran, sehingga panahan atau pemanah ini archer ini lebih diuntungkan ya daripada kemudian orang yang beradu 1 lawan 1 dengan menggunakan pedang. Sehingga dalam suatu kesempatan Nabi banyak memberikan sebuah keutamaan tentang memanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam alimu auladakum as-sibahah warramya bis-sahmi wal mar'atu bil ghazal. Alimu auladakum, pelajarilah anakmu sekalian as-sibahah, untuk berenang. Artinya suatu saat jikalau seseorang itu ya bisa jadi karena terdapat banjir bandang yang besar sehingga kalau orang-orang anak-anak kita itu pandai berenang maka akan selamat. Namun akan berbeda halnya jikalau orang-orang tersebut tidak bisa pandai atau tidak bisa berenang, maka sudah barang tentu hanyut, tenggelam dan akhirnya meninggal. Warramya, dan pemanahan bisahmi dengan panahan itu dengan kalau saya jemparing katakan itu dengan panah. Sedangkan wal mar'ata, dan ulanglah orang-orang perempuanmu atau kaum perempuanmu al-ghazala, untuk memintal atau untuk menenun, baik itu menenun pakaian atau kain. Yang jelas perempuan itu di sektor domestik disuruh untuk mengajarkan meminang atau memintal atau menenun kain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ramyu alal ghurdi karramyi alal jihad, bahwasanya memanah alal ghurdi atas sasaran, artinya kita latihan. Ya, kita latihan memanah dengan menggunakan sasaran, biasanya dengan jarak beberapa meter. Kemudian di sana ada entah itu pokoknya orang-orangan ke apa, yang jelas ada sasaran tembaknya, ada sasaran panahnya yang menjadi target. Itu karramyi alal jihad, sebagaimana dia memanah sungguhan di dalam jihad. Ini kita baru latihan saja, kemudian Nabi sudah mengibaratkan bahwasanya ini seperti halnya serius, seperti sungguhan ketika kita semua berdalah dalam jihad fisabilillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam may yuraddu as-sahma 'alal marmi minal ghuradi kana lahu bikulli qadamin ajru idki raqabatin. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya barang siapa yang meletakkan kembali anak jemparingnya, panahnya, alal marmi, anak panahnya dengan dengan jangkarnya itu. Artinya kan ada mata anak panah, kemudian ada tariknya yang digunakan untuk menarik itu. Busurnya, ada busurnya itu. Artinya barang siapa yang kemudian bolak-balik ya minal ghurati, dari tempat sasarannya, kita memanah sampai kena tujuan kemudian kita bolak-balik ngambil gitu loh. Artinya kita latihan, masih dalam tahap latihan. Karena lahu bikulli qadamin, bahwasanya baginya setiap tapak kakinya bolak-baliknya ngambil mana itu ajru idki raqabatin, diibaratkan atau mendapatkan pahala sebagaimana dia memerdekakan seorang budak. Ini satu tapak kaki. Bisa jadi kalau kita latihan, atau bisa jadi kalau kemudian kita dalam medan pertempuran banyak sekali kita ya. Kalau memang kita mengambil ini, yang jelas konteksnya masih latihan kalau di sini sayanya, karena bolak-balik mengambil anak panah yang terlepas dari busurnya, sehingga ini setiap tapak kakinya ini diganjar dengan idki raqabah, sebagaimana dia memberikan seorang budak. Ini berapa ratus tapak kaki yang kemudian bolak-balik untuk ngambil untuk latihan, maka sebanyak itu pula kemudian kita akan menerima pahala seperti halnya memerdekakan budak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka ramya ba'da ta'alumi faqad taraka sunnatan min sunnati. Barang siapa yang meninggalkan memanah ba'da ta'alumi, setelah dia belajar, faqad taraka sunnatan min sunnati. Karena memang memanah ini merupakan salah satu ajaran atau kesukaan atau kesunahan Nabi, maka barang siapa yang meninggalkan memanah dan setelah katakan dia selesai belajar memanah, lantas kemudian dia meninggalkan, tidak memanah lagi, tidak latihan berolahraga panahan lagi, maka dia telah faqad taraka sunnatan min sunnati, maka dia telah meninggalkan sunnah dari sunnahku.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ulima ar-ramya, barang siapa yang diajari untuk memanah tsumma tarakahu falaisa minna, maka kemudian dia meninggalkan, falaisa minna, maka bukan atau tidak termasuk dari golongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika seseorang diajarkan dan sudah diajarkan, maka kemudian harus mengingatnya, jangan kemudian ditinggalkan begitu saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka ramya falyartam, barang siapa yang meninggalkan memanah falyartam, maka memanahlah. Artinya ketika ya bisa jadi ini lama tidak memainkan panah, tidak olahraga panah, maka dianjurkan untuk berolahraga, bermain panahan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ramya tsumma tarakani faqad asani, barang siapa yang belajar memanah tsumma tarakani kemudian dia meninggalkan, faqad asani, maka dia telah durhaka kepadaku. Nah, ini sudah merupakan anjuran-anjuran yang kemudian ini fadilah keutamaannya besar jikalau memang kita selaku umat muslim ya, yang selaku pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka panahan ini juga penting. Panahan itu kalau zaman dahulu, kalau sekarang masih ada, namun sudah diimplementasikan dalam bentuk banyak hal. Bisa jadi panahan berubah bentuk menjadi tembak. Ya, maka santri-santri umat Islam ya harus pandai. Artinya suatu saat jika dibutuhkan, memang misalkan tentara-tentara atau membutuhkan umat, membutuhkan santri yang memang ingin mengadakan atau bisa jadi terdapat serangan-serangan yang mendesak mendadak, sehingga kita siap. Ya. Menjadi sopir tank, sopir katakan tembak-tembak besar, itu artinya kita harus siap. Suatu saat kalau memang dibutuhkan tenaga kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man rama bisahmin, barang siapa yang memanah dengan anak panah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, asaba, baik itu kena ahtoa ataupun tidak kena. Kadang kan seseorang memanah dalam medan perang, dalam pertempuran itu ada kalanya yang memang tepat sasaran, langsung kena meninggal. Ada kalanya memang meleset, entah itu cuma kena sedikit saja sehingga tidak melukai, atau sama sekali jauh dari sasaran yang menjadi targetnya. Kana lahu ajru idqi raqabah, maka baginya baik itu kena ataupun enggak, itu baginya adalah pahala memerdekakan seorang budak. Nah, ini berapa banyak yang kemudian anak panah yang keluar yang lepas dari busurnya, maka sebanyak itu pula lah kemudian dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ta'allamu ar-ramya fa inna ma bainal hadafataini raudhatun min riyadil jannah lirramyi fi sabilillah. Maka belajarlah kalian semua untuk belajar memanah, fa inna ma baina hadaitaini, karena sesungguhnya di antara dua sasaran, yakni di antara kamu, di antara ya sasaran tembaknya, sasaran panahnya dengan kamu sendiri, artinya dua sasaran itulah, itu terdapat taman dari pertamanan surga. Dirramyi, bagi orang-orang yang memanah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara kita, di antara target yang menjadi sasaran kita itu adalah pertamanan dari pertamanan surga. Bagaimana tidak jikalau memang seseorang itu kemudian syahid fi sabilillah, sedang perang membela agama Allah, maka sudah barang tentu dia semua adalah menjadi orang-orang yang syahid dan yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-babus salasuna, bab yang ke-30, fi fadilati birril walidain, yang dalam hal ini kita dijelaskan dalam keutamaan berbakti kepada orang tua. Qala sallallahu alaihi wasallam ridhar rabbi fir ridhal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, bahwasanya ridha Tuhan, ridha Allah Subhanahu wa taala itu terdapat fi ridhal walidain, terdapat ridha dari orang tua pula. Wa sukhtullah, dan murka Allah Subhanahu wa taala fi sukhtil walidain, di dalam murkanya orang tua. Makanya kalau orang tua kita ini sudah ridha, sudah ikhlas dengan apa yang kita perbuat selama ini, maka fa insyaallah Allah akan ridha dengan kita pula. Namun begitu juga sebaliknya, jikalau orang tua ini tidak ridho, tidak ikhlas dengan apa yang kita perbuat selama ini, maka Allah pun akan mengancam pada kita untuk tidak ridho, tidak ikhlas dengan apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Bahkan ketika kita menyakiti orang tua itu akan disusahkan, atau kita akan dibuat susah ketika kita akan mendekati ajal untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Na'udzubillah. Maka barang siapapun itu ketika semasa hidupnya pernah menyakiti, pernah membentak, pernah naudzubillah malah memukul, mengusir dan seterusnya, maka segeralah minta ampun
minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kelak ketika meninggal kita tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Banyak ceritanya itu. Alqamah di antara yang sering kita dengar, ada juga Abdullah, itu sahabat-sahabat semuanya dari orang laki-laki yang kemudian datang, ya, istrinya teriak-teriak bahwasanya suaminya nazak, kemudian susah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata apa? Ditelusuri pernah membentak, pernah mengusir orang tuanya, perempuan, ibunya, ya, karena apa? Karena dia lebih memilih istrinya, sehingga dia meninggal susah, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian walhasil setelah dibujuk rayu ibunya Alqamah atau ibunya Abdullah sehingga mau memaafkan, dan kemudian Nabi dapat mengajarkan untuk apa? Melantunkan kalimat tauhid kepada Alqamah atau kepada seorang laki-laki ini. Artinya apa? Artinya sebuah peringatan bagi kita semua untuk apa? Jangan sampai kita berani, jangan sampai kemudian kita apa? Melawan orang tua. Sangat besar murka Allah jika kita apa? Memarahi orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birru abaakum tabirrakum abnaukum. Bahwasanya berbaktilah kalian semua kepada orang tua kalian semua, ayah atau ibu, maka tabirrakum abnaukum, maka akan berbakti pula anak-anakmu. Maka ketika kita berbakti kepada orang tua, sopan santun, semua perintah-perintahnya kita taati, kita kerjakan secara serentak atau secara segera, maka kelak kita juga akan mendapatkan hal yang sama dari anak-anak kita. Karena memang ini ketika kita menanam kebaikan, maka kebaikan pula itu akan kembali kepada diri kita. Wa'ifu, maka jagalah kalian semua, ya, jagalah dari perkara-perkara yang haram. Ta'ifa nisa'ukum, maka istri-istrimu juga akan menjaga dari perbuatan-perbuatan yang haram. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asbaha walahu abawani radiyani anhu aw ahaduhuma futihat lahu abwabul jannah wa man amsa walahu abwabani sakhitani alaihi au ahaduhuma futihat lahu abwabul jahannam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya barang siapa yang di waktu pagi itu memiliki orang tua yang ridho keduanya, au ahaduma, atau salah satunya, artinya di waktu pagi kita memiliki orang tua yang ridho dengan apa yang kita kerjakan, ridho, futihat lahu abwabul jannah, maka bagi kita akan dibukakan pintu dari beberapa pintu surga. Waman amsa, dan barang siapa di waktu sore dan dia memiliki kedua orang tua yang sedang bendu, yang sedang marah, murka dengannya, au ahaduma, atau salah satu, misalkan dari salah satu kedua orang tuanya itu ngamuk, itu murka dengan apa yang kita perbuat, maka bagi kita adalah futihat lahu abwabul jahannam, maka akan dibukakan pintu-pintu neraka untuk kita semua. Idza kunta fi sholati fada'aka abuka fa'ajibhu wa in da'at ummuka fa'ajibha. Maka di dalam ini Nabi Muhammad bahwasanya jikalau kamu dalam keadaan sholat, ini maksudnya adalah sholat sunnah, ya, sholat sunnah, sholat rawatib, katakan fada'aka abuka, maka ketika ada ayahmu mengundangmu, fa'ajibhu, maka kamu apa? Wajib untuk menjawabnya. Fa in da'atska ummuka, maka fa'ajibhu, maka jawablah. Artinya jikalau memang kita sholat sunnah, maka kita harus membatalkan apa yang kita kerjakan. Demi apa? Demi untuk segera menjawab apa yang ingin disampaikan oleh kedua orang tua kita. Namun kalau kita sholat fardu kemudian kita membatalkan, ya, ini tidak boleh membatalkan. Kalau fardu beda hukumnya, tapi yang dimaksud di sini adalah fi shalah, ini adalah salat sunnah. Wa qala alaihi salam man adza walidayhi au adza ahaduhuma yadkhulun nar. Naudzubillah, ya. Barang siapa, Nabi Muhammad bersabda bahwasanya barang siapa yang menyakiti kedua orang tuanya, au adza ahaduhuma, atau menyakiti salah satunya, entah itu ayah, entah itu ibu, maka apa balasan yang akan kita terima? Yadkhulun nara, maka akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada di tempat yang paling jelek kecuali adalah di tempat neraka. Maka ketika kita menjadi seorang anak, maka kita harus selalu berbakti, berusaha, jangan sampai kemudian membuat orang tua sedih, jangan sampai kemudian membuat orang tua itu menangis karena apa? Disakiti. Kalau membuat orang tua menangis karena haru, saya rasa setiap orang, ya, setiap anak harusnya demikian. Artinya buatlah dia menangis, mereka menangis karena apa? Karena rasa haru, karena rasa bahagia. Sehingga beliau-beliau itu menangis karena apa? Menangis karena haru, menangis karena bahagia. Bukan sebaliknya, menangis karena apa? Menangis karena sakit hati, karena jengkel dan seterusnya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hikayatan anillah, diceritakan dari Allah Subhanahu wa taala, kul lil barri
Katakanlah bagi kepada orang yang apa? Lil barri walidayhi, bagi orang-orang yang telah berbakti kepada orang tuanya, i'mal masyita, perbuatlah sesukamu, terserah mau ngapain aja. Fa innallaha yaghfiru laka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu. Artinya mau berbuat apapun itu maka terserah. Ya, ini disampaikan bagi orang-orang yang telah berbakti kepada orang tua, maka i'mal masyita, perbuatlah sesukamu karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam birrul walidaini kafaratun lil kabair, bahwasanya berbakti kepada orang tua, kedua orang tua adalah kafarah, penghapus lil kabair, atas apa? Atas dosa-dosa besar yang kita punya. Maka sudah barang tentu ketika kita masih memiliki orang tua, mari gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Gunakan waktu yang masih tersisa ini apa? Untuk berbakti, untuk mengabdi kepada kedua orang tua. Maka sudah barang tentu banyak orang-orang yang kemudian sudah ditinggal, meratap, menangis, ingin apa? Ingin kembali karena menyesal dulu waktu hidupnya masih apa? Belum bisa mengabdi kepada orang tuanya. Makanya dengan cara apapun itu, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, kita semua masih tetap bisa berbakti. Suatu saat ketika Rasulullah ditanya bagaimana kemudian aku berbakti jikalau kedua orang tuaku ini semuanya sudah meninggal. Maka bisa jadi dengan sedekah yang kemudian dikhususkan, diniatkan kepada orang tuanya, atau menyambung sanak famili yang masih hidup, atau menyambung silaturahim dengan teman-teman orang tua kita. Misalkan orang tua kita punya teman si A, si B, nah kita harus perbaiki, kita harus sambung silaturahimnya. Maka dengan cara seperti ini kita juga sudah dianggap apa? Berbakti kepada orang tuanya. Atau kalau orang tua kita masih memiliki paman, masih memiliki bibi, maka berbaktilah kita kepada beliau-beliau. Maka itu semua sama halnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini andai kata misalkan orang tua kita sudah mendahului atau sudah meninggal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man wadha'a ta'aman thayyiban fi baitihi wa akalahu duna walidayhi ahramallahu ta'ala lazida ta'amil jannah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang meletakkan makanan yang nikmat, makanan yang enak di rumahnya, wa akalahu, dan dia memakannya, duna walidayhi, dan dia tidak mengajak kedua orang tuanya. Ini misalkan satu rumah dengan orang tua, kemudian dia makan sendirian dengan makanan yang enak, ya, sedangkan orang tuanya tidak diajak untuk makan, maka ahramallahu ta'ala lazida ta'amil jannah. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan baginya untuk apa? Untuk dapat mencicipi nikmatnya, enaknya makanan yang ada di surga. Maka sudah barang tentu ya apapun yang kita makan itu juga dimakan oleh kedua orang tua kita. Jangan dibeda-bedakan karena memang sudah sepuh, karena sudah tua, enggak usah ini itu, enggak usah. Jangan. Kita harus sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man bata, barang siapa yang semalaman, di waktu semalaman, sa'bana, ini sa'bana royan, sab'an, su'ban ya, sab'an itu kenyang, royana, dan dia segar, artinya makan minum kenyang di waktu semalaman. Wa ahadu walidayhi, dan salah satu kedua orang tuanya ji'anun au adsyanun, dan sedangkan kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya itu adalah orang yang lapar ataupun orang yang haus, maka hasyarahullahu yaumal qiyamah ji'anan wa adsyanan wa lam tastahillahu min adabi yaumil qiyamah. Ini disampaikan, diriwayatkan bahwasanya di Nabi bersabda bahwasanya barang siapa yang sewaktu malam, semalam suntuk, dia itu dalam keadaan kenyang. Selain kenyang dia juga sudah banyak minum, artinya seger lah ini, kenyang kemudian banyak minuman, ada banyak makanan, ada banyak minuman. Sedangkan salah satu dari kedua orang tua itu ada yang masih lapar atau ada yang masih haus, maka kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan lapar dan dalam keadaan haus. Walam yastahi, dan Allah tidak akan malu untuk apa? Akan malu untuk mengazabnya di hari kiamat. Maka fatal ini jika sampai terjadi hal yang demikian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man rafa'a yadayhi liyadriba ahada walidayhi ghullat yaduhu yaumal qiyamah ila unuqihi maslulatan. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya barang siapa man rafa'a yadayhi, dan barang siapa yang mengangkat kedua tangannya, liyadriba ahadi walidayhi, untuk memukul, baru mengangkat loh ya ini, ya belum memukulnya. Lantas bagaimana kemudian kalau memukulnya? Ini ketika kita masih mengangkat kedua tangan untuk memukul salah satu kedua orang tua, ghullat, maka akan dibelenggu yaduhu, apa tangan-tangan orang yang akan mengangkat tadi, yaumal qiyamah, di hari kiamat, ila unukihi, sampai dengan unukun, itu punggung kah leher ya? Unuk kayaknya leher ini.
Tes, nah, dibanter lagi. Ya, jadi seseorang jikalau mengangkat kedua tangannya, ya, kemudian untuk memukul salah satu di antara kedua orang tuanya, maka akan dibelenggu tangan kita sampai di hari kiamat, akan dibelenggu tangan kita ila unuki, sampai dengan leher kita masdulatan, dalam keadaan lumpuh. Artinya tangan kita sampai leher kita itu dibelenggu, dikalungkan. Qalu ya Rasulullah wa in darabahuma, lantas kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, bagaimana wa in darabahuma, akan tetap wa in, bagaimana jikalau kemudian memukulnya? Kalau kita baru mengangkat kedua tangan saja, itu kemudian balasannya kita akan apa? Kita akan dibelenggu tangan kita, dan kemudian kita akan mendapatkan hal yang tidak mengenakkan, akan dibelenggu di tangan kita sampai leher kita dalam keadaan lumpuh. Lantas kemudian bagaimana kalau kemudian kita memukul salah satu keduanya, atau naudzubillah kedua-duanya malah dihabisi, bahkan dibunuh, naudzubillah, itu sudah tidak waras akal sehatnya, tidak punya akal itu kalau orang tuanya sampai dibunuh itu. Maka qala Rasul tuqta'u yaduhu qabla ayyajuza ala sirat. Maka ketika seseorang itu kemudian apa, berani memukul salah satu kedua orang tuanya atau kedua-duanya, maka Nabi mengatakan tangannya itu kelak akan diputus atau akan dipotong sebelum dia melewati siratal mustaqim. Wa tadribuhu al malaikatu, dan kemudian para malaikat akan memukulinya. Nah, ini balasan bagi siapa? Bagi mereka yang berani durhaka, berani memukul orang tuanya. Artinya apa? Dalam keadaan apapun jangan sampai kemudian kita berani kepada orang tua. Kesuksesan kita, kehidupan kita itu enak endaknya itu tergantung bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Kalau dalam semasa hidupnya kita, selama hidup kita ini tidak pernah menyakiti, kemudian selalu mematuhi perintah-perintahnya, diperintahkan sekarang ya langsung berangkat sekarang, tidak usah nanti tidak usah gini, apalagi kemudian masuk kamar tutup pintu jeder. Nah, jangan, itu sudah termasuk perbuatan durhaka, maka tidak boleh. Maka selama kita ya berbakti kepada orang tua, tidak pernah menyakiti, maka kehidupan kita kelak itu akan penuh dengan keberkahan dan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Namun jikalau sebaliknya, maka sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala akan mensiksa kita, akan mengadab kita dengan adab yang sangat pedih. Karena apa? Karena kita telah berani kepada orang tua kita. Maka dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, kita ya harus selalu lebih mendahulukan orang tua kita, harus selalu berbakti kepada orang tua kita, baik itu dalam keadaan masih hidup ataupun sudah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba-hamba, sebagai anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Al-babu al-hadi wa thalathun, bab yang ke-31, fi fadilati haqqil aulad, di dalam menjelaskan keutamaan pendidikan anak-anak. Artinya untuk mendidik anak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahala waladun waladahu afdalu min adabin hasanin. Tidak ada sebuah pemberian dari seorang orang tua, dari orang tua kepada anaknya yang lebih utama dibandingkan dengan adabin hasanin, dari adab yang bagus, dari pendidikan yang bagus. Artinya sesuatu itu tidak ada yang lebih bagus lagi yang diberikan oleh orang tuanya kepada anaknya dari kecuali dari adab atau pendidikan yang baik. Maka bagaimanapun juga orang tua pasti menginginkan anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang soleh, solehah, yang mau berbakti kepada orang tuanya. Kuncinya kalau ingin diberbakti kepada orang tua atau anak-anak kita, maka tadi rumusnya kita harus berbakti terlebih dahulu kepada orang tua atau ayah ibu kita terlebih dahulu. Artinya dalam konsep ini Nabi menyampaikan bahwasanya tidak ada sesuatu pemberian yang lebih bagus dari orang tua kepada anaknya kecuali kecuali pendidikan yang baik, kecuali adab yang bagus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
la ayyu'adziba ar-rajulu waladahu khairun laka min ayyatasaddaqa bisain. Maka dalam hal ini mendidik anak, seorang laki-laki atau seorang ayah atau seorang orang tua yang mendidik anaknya itu lebih baik, ya, lebih baik dari apa? Min ayyatasaddaqa bisain. Itu lebih utama daripada dia bersedekah satu sok. Bagaimana kemudian ini lebih baik? Artinya pendidikan ini lebih baik dibandingkan dengan sedekah satu sok. Misalkan jika seseorang ayah itu kemudian mengajarkan ilmu kepada anaknya, pendidikan kepada anaknya, maka kemudian jikalau dia itu paham, kemudian mampu, pinter, cerdas, kemudian mengamalkan apa yang telah diajarkan, maka sampai kemudian orang tua itu sudah meninggal, anaknya masih hidup, kemudian mengamalkan apa yang telah diajarkan orang tuanya, ini akan menjadi amal jariah bagi orang tuanya. Makanya sebisa mungkin ketika kita memiliki anak, ya, pendidikan anak itu sebisa mungkin anak pertama kali mengucapkan entah itu ngaji, entah itu apa, apalagi bismillah, yang pertama bismillahirrahmanirrahim, maka itu kalau bisa yang mengajarkan itu adalah kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kalau kita yang mengajari secara langsung, maka akan menjadi amal jariah kita. Meskipun kita meninggal dunia, anak-anak kita membaca bismillah, ngaji atau apa, pokoknya selama dia mengucapkan bismillah, maka kita akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan transferan pahala. Namun jikalau guru-gurunya atau orang lain, ya, yang akan mendapatkannya mereka beliau semuanya. Makanya kita dari rumah orang tua mendidik itu, maka yang pertama ucapkanlah atau ajarkanlah bismillah, yang paling mendasar dulu ya. Pertama itu bismillah. Nah, ini agar apa? Agar kelak dalam semasa sepanjang dia hidup di dunia, maka ketika dia, anak kita itu mengucapkan bismillah, maka kita akan selalu mendapatkan pahala. Artinya ya kita lebih enak jikalau kemudian, ya meskipun itu tidak 100% salah, jikalau kemudian orang lain mengajarkan, ya benar. Namun jangan sampai kemudian kamu mengungkit-ungkit, loh, saya kok tidak didapat pahala. Iya, orang kamu tidak pernah mengajarinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini dibandingkan tadi ya, bahwasanya lebih utama daripada dia sedekah satu sok. Kalau sedekah satu sok kemudian selesai dimakan, ya selesai. Tapi kalau kemudian kita mendidik dan kemudian didikan itu kemudian sampai dewasa, maka akan menjadi amal jariah. Qala sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, bahwasanya muliakanlah anak-anakmu, wa ahsinu adabahum, dan kemudian perbaikilah, bagusilah adab-adab mereka, karena memang bagaimanapun juga adab itu lebih utama daripada ilmu, ya, bahwasanya etika, sopan santun, tindak tanduk, unggah-ungguh itu lebih didahulukan daripada kemudian kita mencari ilmu. Artinya ilmu, kemudian memiliki ilmu banyak tanpa memiliki adab, maka akan nonsen, maka tidak akan berguna ilmunya. Namun bagaimanapun juga jikalau seseorang yang sudah memiliki adab kemudian tidak memiliki ilmu, dia akan tetap kepakai. Namun yang lebih bagus ya tetap kedua-duanya. Artinya orang yang berilmu juga beradab, atau beradab ataupun juga berilmu, kedua-duanya harus jalan bareng. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man arada ayurgima, barang siapa yang menginginkan untuk merugikan hasidahu, orang yang menghasutnya, fal yu'adib waladahu. Nah, ini artinya orang yang apa? Ingin merugikan orang lain yang menghasutnya. Kan sudah barang tentu kalau orang lain itu biasanya dengan apapun yang kita miliki itu pasti ya hasut, iri, dengki dan seterusnya. Nah, ini bagaimana cara untuk merugikan orang tersebut? Fal yu'adib waladahu, maka hendaknya dia mendidik adabnya, mendidik adab dari anak-anak tersebut. Artinya kita mendidik anak-anak kita bagaimana kemudian jikalau ada orang yang menghasut kepada kita, anak-anak kita itu tidak akan membalas balas hasutan itu. Dia tidak akan membalas atau tidak akan mengungkit-ungkit atau tidak akan mengatakan hal yang serupa. Maka sudah barang tentu jikalau kita dihasut kemudian kita diam, kita sabar, kita doakan yang baik, maka sudah barang tentu dia akan mendapatkan dosa, ya, kita akan mendapatkan pahala, maka akan rugi itu seumur hidupnya. Maka di dalam kitab Hidayah kemarin kan orang hasut itu selama hidupnya jikalau dia tidak bisa menghilangkan ini, maka dia akan hidup matinya baik di dunia ataupun di akhirat dia selalu tersiksa. Karena apa? Karena orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala jumlahnya itu banyak. Tidak hanya orang yang di sekitar kita saja, di semua tempat itu pasti akan memiliki kelebihan, akan memiliki kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nadharu ila wajhil auladi bisyukrin kan nadhari ila wajhin nabihi. Nah, ini Nabi menyampaikan bahwasanya melihat wajah dari anak-anak kita bisyukrin dengan syukur, bahwasanya kita diberikan karunia anak, diberikan keturunan, maka syukurnya tidak terukur, pokoknya berterima kasihlah kepada Allah. Karena apa? Karena telah diberikan keturunan, diberikan anak-anak yang soleh solehah. Maka kalau seperti ini kita diibaratkan kan nadhari ila wajhin nabihi, sebagaimana kita melihat wajah dari nabinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum fa inna karamatal aulad sitrun minan nar. Muliakanlah anak-anakmu semuanya, bahagiakanlah anak-anakmu semuanya, fa inna karamatal aulia, karena memang sesungguhnya memuliakan anak-anak itu sitrun minan nar, dapat apa? Menjadi catir, dapat menjadi penghalang dari api neraka. Makanya dalam keadaan apapun susah senang seorang ayah itu, makanya biasanya kalau ketemu dengan anaknya itu harus usahakan untuk selalu senang dan gembira. Meskipun beban yang dipikul, meskipun masalah-masalah yang ada itu pokoknya besar katakanlah, namun kemudian jikalau ketemu dengan anak-anaknya, dengan istrinya, kemudian mereka itu mampu untuk menampilkan hal yang bagus, hal yang positif, harus selalu senang, senyum, maka orang-orang yang seperti ini maka akan mulia, akan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Muliakan anak-anak kita, bahagiakan anak-anak kita. Wa qala alaihi salam al-auladu hirzun minan nar. Anak-anak itu apa? Anak-anak kita itu dapat menjadi penjaga minan nari, dari neraka. Wal aklu ma'hum, dan makan bersamanya, kita makan bareng dengan anak istri kita, baro'atun minan nar, itu akan menjadi kebebasan dari api neraka, dari neraka. Artinya kita ketika makan bareng dengan anak, dengan istri, ini akan menjadi kebebasan dari neraka. Wa akramatuhum jawazun ala sirat, bahwasanya memuliakan mereka, ya, memuliakan anak-anak kita itu akan memudahkan kita atau membuat kita bisa melewati siratal mustaqim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramahullahu fil jannah. Barang siapa yang muliakanlah kalian semua auladakum, kepada anak-anakmu semua. Fa inna man akrama auladahu, barang siapa, karena sesungguhnya orang yang memuliakan anaknya itu akramahullahu fil jannah, maka Allah akan memuliakannya di surga. Wa qala alaihi salam inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga itu daron yaqulu laha, ada sebuah rumah yang diucapkan baginya darul farah, yakni rumah kebahagiaan. La yadkhuluha, tidak akan masuk ke darul farah ini ilaman, kecuali orang farroha asibyana, orang-orang yang apa? Membahagiakan anak-anak kecil. Jadi di surga itu ada rumah yang namanya darul farah, rumah kebahagiaan, dan tidak ada orang yang dapat mampu untuk memasukinya kecuali orang-orang yang senang kepada anak-anak kecil. Makanya ketika kita ketemu dengan anak-anak kecil, kita dianjurkan apa? Untuk senang, ya, melihat itu senang, melihat itu gemas, bahagia kepada anak-anak kecil. Jangan malah muyak, jangan tempelengi, malah dicubit atau anda. Jangan. Kita harus apa? Kita harus senang, kita harus bahagia. Kasih sayang kita kepada anak-anak itu harus apa? Harus kita tampilkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah, sesungguhnya di dalam surga itu daron, ada sebuah rumah yaqulu laha darul farah, sama la yadkhuluha, tidak akan masuk ke darul farah, di rumah kebahagiaan itu, illaman, kecuali orang farroha yatamal mu'minin, kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak yatimnya umat atau orang-orang mukmin. Jadi dengan anak yatim, terlebih anak yatim ini keutamaannya luar biasa, ya, maka sudah barang tentu kita dianjurkan untuk apa? Untuk menyayangi, untuk melindungi dan membantu segala yang dibutuhkan oleh anak-anak yatim. Al-babus tsani wassalasun, bab yang ke-32, fi fadilatit tawadhu, di dalam menjelaskan keutamaan tawadhu, rendah hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawadhu'a lillah, barang siapa yang bertawadhu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, rafa'ahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Wa man takabbara, barang siapa yang sombong, wada'ahullahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan serendah-rendahnya. Maka ketika kita ini bisa tawadhu, bisa merendahkan diri serendah-rendahnya, maka Allah akan mengangkat kita derajat yang tinggi. Namun barang siapa yang takabur, sombongnya minta ampun, maka Allah akan merendahkan dia serendah-rendahnya.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min adamiyyin ila fi ra'sihi silsilatani. Maka tidak ada dari seorang hamba ini kecuali di atas ra'si, di atas kepalanya. Silsilatani ini 2 rantai. Silsilatun fis sama, 1 rantai ini ada di langit as-sabiati, di langit yang 7, di langit ke-7, wa silsilatun fil ardi as-sabiati, dan satunya lagi rantai yang satunya adalah apa, di bumi yang ke-7. Fa idza tawaddu'a rafa'ahu Allahu bi silsilatiha. Maka ketika seseorang itu rendah hati, rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkatnya bisilsilati ila sama'i sabiah, dengan apa? Dengan rantai sampai dan kemudian dia apa? Tembus ke langit ke-7. Artinya kalau memang rantai orang tersebut itu orangnya rendah hati, maka dia akan, rantai tersebut akan diangkat, akan ditarik ke langit ke-7. Wa idza tajabbara, atau sombong, katakan wa'adahullahu bil silsilati ilal ardi as-sabiati, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan merendahkan sampai kemudian dia apa, ke bumi yang paling dasar. Artinya ya kalau dia itu rendah hati akan ditarik tinggi, maka dia kalau dia sombong itu akan ditenggelamkan atau akan direndahkan, diserendah-rendahnya masuk ke dalam bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul mutawaddiina fatawaddu, maka jikalau kalian semua itu melihat ke orang-orang yang rendah hati, orang yang tawaduk, maka fatawaddu lahum, maka kamu semuanya harus tawaduk kepada mereka. Fa idza ra'aitumul mutakabbirin, maka apabila kamu semuanya bertemu dengan orang-orang yang sombong, orang-orang yang gumede, orang-orang yang jalannya sudah tidak mau melihat ke bawah, fatakabbaru alaihim, maka berlagak atau berlaku sombonglah semua kalian kepada orang-orang yang sombong. Kenapa demikian? Wa qala sallallahu alaihi wasallam tawaddu'u ma'al mutawaddi'ina fa inna tawaddu' ma'al mutawaddi'in shadaqatun. Karena memang sesungguhnya kita tawaduk, rendah hati kepada orang-orang yang rendah hati, itu adalah merupakan sebuah sedekah. Sedangkan watakabbaru ma'al mutakabbirin fa innal takabbur ma'al mutakabbirina shadaqatun. Karena memang sesungguhnya ketika kita sombong dengan orang-orang yang berlagak sombong, karena sesungguhnya menyombongi orang yang sombong itu adalah apa? Sedekah. Sedekah. Jadi ketika kita bertemu dengan orang yang rendah hati, maka kita harus rendah hati, harus tawaduk dengan beliau-beliau. Namun jikalau suatu saat kita ketemu dengan orang yang sombongnya minta ampun, hartanya selalu diungkit-ungkit di depan umum, maka kita semua harus apa? Harus menyombongi, harus mengungkuli, harus melebihi, biar dia kapok, biar dia jerah. Ternyata di atas langit masih ada langit. Artinya kita harus membuat sombong kepada mereka, orang yang sombong. Karena memang menyombongi orang yang sombong itu adalah sedekah. Wa qala alaihi salam tih ala tuyah fa innat tiha ala tuyahi sedekatun. Bahwasanya Nabi Muhammad bersabda bahwasanya menyombongi orang yang sombong, ya, karena memang sesungguhnya menyombongi orang yang sombong itu adalah sedekatun, adalah sedekah, sama seperti di atas. Qala sallallahu alaihi wasallam ra'sut tawadhu'i ayyabtadi'a bisalam ala man laqiyahu minal muslimina fil majalis. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya pokoknya atau asalnya tawadhu itu apa? Jikalau seseorang memulai bisalam dengan salam. Alaman atas seorang laqiyahu yang bertemu dengan man, atau dengan seseorang minal muslimin dari orang yang muslim fil majalis, di dalam sebuah majelis ilmu. Artinya merupakan awal dari tawadhu itu apa? Jikalau seseorang memulai mengucapkan salam kepada orang yang ditemuinya di majelis ini, merupakan apa? Merupakan pertanda bahwasanya orang tersebut merupakan orang yang tawadhu kepada orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tawadhu'u ma'idu syarafi, bahwasanya tawadhu adalah merupakan tempat kembalinya kemuliaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-karamu at-taqwa wasyarafu at-tawadhu wal yakinu gina. Bahwasanya al-karamu, kemuliaan itu adalah merupakan takwa, wasyarafu dan kemuliaan, wat tawadhu merupakan at-tawadhu itu adalah apa? Tawadhu. Wal yakinu dan kemudian keyakinan, memiliki keyakinan. Wal gina itu adalah merupakan apa? Sebuah kekayaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu dzi nikmatin, segala sesuatu yang memiliki nikmat mahsudun itu adalah orang-orang yang iri, sahibuha, atau orang-orang yang apa? Orang-orang yang iri terhadap nikmat yang telah diberikan, illa tawadhu, kecuali orang-orang yang tawadhu. Artinya segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada orang yang hasud, ada orang yang iri,
Nah, kecuali apa? Kecuali orang-orang yang tawadhu itu tidak iri sama sekali. Orang yang merendahkan dirinya itu tidak akan iri dengan orang-orang atau dengan apa yang menjadi kenikmatan yang telah diberikan Allah kepadanya. Mereka tidak akan pernah iri, mereka tidak akan pernah menggerutu, mereka tidak akan pernah mengatakan yang ndak-ndak. Karena memang orang yang tawadhu ini biasanya mereka qanaah, sudah terima dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tawadhu'u min akhlaqil anbiya. Tawadhu itu merupakan akhlaknya para nabi. Wa takabbur min akhlaqil kuffar wal farainah. Sedangkan sombong, takabur itu merupakan akhlaknya orang-orang kafir, wal farainah, dan akhlaknya apa? Fir'aun. Kalau kita ingin tawadhu, rendah hati, maka ini menjadi akhlaknya para nabi. Jika kita sombong, sudah barang tentu ini adalah salah satu akhlak dari kafir dan kemudian akhlaknya para Fir'aun, raja Fir'aun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man takabbara 'alal fuqara, barang siapa yang sombong kepada orang-orang fakir, la'anahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya. Wa man takabbara 'alal ulama, dan barang siapa yang menyombongi para ulama kita, kepada ulama kita, akhzahullah, maka Allah akan menghinakan mereka semua. Jadi dengan siapapun itu, dengan dalam konteks apapun, dimanapun itu, kita harus selalu apa? Tawadhu, selalu merendahkan diri serendah-rendahnya. Karena memang ketika kita sudah tawadhu, maka untuk nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita semua. Al-babu tsalitsu wassalasun fi fadilatis sukut, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat berguna dan manfaat di kehidupan kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang selalu berbakti kepada orang tua, mendoakan kepada orang tua, suka mengabdi kepada orang tua, dan tidak menghardik atau tidak memukul atau tidak membentak kedua orang tua kita. Dan kemudian kita juga kita menjadi anak-anak yang kemudian berbakti kepada orang tua, baik itu dalam keadaan masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang selalu tawadhu, rendah hati, sehingga kita tidak punya rasa sombong sedikit pun kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon ampun dan mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam, radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.